Nah, Ustadz, antara hukum Islam dan eh, bagaimana pandangan hukum Islam dan negara terkait tentang pelakor ini, apakah ada diatur di dalam Al-Quran dan Sunnah atau di dalam undang-undang juga, Ustadz? Ya, kalau ya dalam masalah agama, ya dalam agama kita Islam tentu perbuatan pelakor dengan kita katakan ya pemahaman atau pengertian yang kita sebutkan tadi, perselingkuhan, perzinahan, ya dan seterusnya, ini hukumnya tentu haram. Ya, mereka melakukan hubungan terlarang saja, ya berpacaran ataupun bercinta dengan hubungan tanpa pernikahan, perbuatan yang haram dalam Islam. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati perbuatan zina. Ini tentunya bentuk pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ditambah lagi ya wanita tersebut ya mengambil ataupun merayu seorang laki-laki yang sudah beristri. Nah, sehingga dia merayunya, kemudian mempengaruhi si suami supaya si istri terzalimi, ya jangan memberi dia nafkah ataupun ceraikan dia dan seterusnya. Ini tambah lagi termasuk dosa besar dalam Islam. Yang tadi saya bacakan hadis riwayat Imam Abu Dawud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man afsada zaujatan aw imra'atan ala zaujiha falaysa minna. Siapa yang merusak ya seorang istri terhadap suaminya, maka bukan termasuk daripada golongan kami. Nah, kata para ulama bahwa ini menunjukkan bahwa orang yang merusak hubungan rumah tangga orang lain termasuk dosa besar. Ini berlaku umpamanya ya seperti seorang laki-laki yang merayu seorang wanita ya yang sudah bersuami. Sehingga ada perubahan dalam diri si wanita tersebut. Maka ini juga kita sebagai seorang muslim hati-hati, jangan sampai ya cinta lama bersemi kembali, CLBK begitu. Karena mungkin teman sekolah dan sebagainya tahu nomor HP-nya, chattingan, sehingga si wanita ini yang sudah bersuami ini terpengaruh. Mulailah berubah sikap dia kepada suaminya. Ini di antara bentuk takhbib dalam bahasa Arab. Ya, dalam istilah agama kita namanya takhbib, dan takhbib dalam Islam merupakan dosa besar. Yang merusak hubungan suami istri, ya rumah tangga orang lain. Ini haram hukumnya. Ya, kemudian kalau ya pembahasan kita masalah negara ataupun dalam hukum negara kita, maka ini sebenarnya sudah ada undang-undangnya. Kalau tidak salah pasal 284 ya KUHP itu kalau tidak salah ya. Itu telah menjelaskan masalah seperti ini. Yaitu ya ketika ada hubungan selingkuhan atau perzinahan yang sudah bersuami atau beristri, ini kalau seandainya mereka diadukan, ya si istri umpamanya mengadukan si suami ya kepada pemerintah, kepada hukum, maka si suami bisa paling tidak, saya tidak salah kalau tidak khilaf ya, paling lama yaitu hukuman penjara selama 8 bulan. 8 bulan. Paling lama itu. Dan bukan hanya suami, bukan hanya si wanita saja, pelakor saja yang kena. Bahkan si suami juga sama-sama akan bisa masuk ke dalam penjara. Itu bahayanya, makanya terkadang ya ini juga dalam Islam selalu dijaga hubungan suami istri, hubungan sangat sakral ya. Harus selalu dijaga, kemudian tidak boleh ada orang yang merusak hubungan ini. Seperti itu.